Babak 891 Kekuatan Pertempuran Dewa Semu yang Suci. Pembunuhan kedua. Zhao Feng berhenti sejenak sebelum tertawa. Aku harap dia akan kembali. Dia memiliki perkiraan kasar tentang kekuatan Kaisar Malam Gelap, tingkatannya hampir sama dengan Kaisar Iblis Xuan Luo, tapi dia berspesialisasi dalam pembunuhan. Dia memiliki kemampuan untuk membunuh Kaisar pada tingkat yang sama seperti dirinya dalam satu pukulan, tapi dia tidak begitu baik dalam pertarungan langsung. Jika Zhao Feng siap untuk itu, maka semua pembunuh akan dilawan oleh garis keturunannya. Zhao Feng, jangan meremehkan Kaisar Malam Kegelapan. Dia peringkat sangat tinggi di antara para pembunuh Black Screen Corner, dan dia memiliki karunia yang tinggi. Dari pangkatnya, Kaisar Malam Kegelapan setidaknya adalah kaisar yang tak tertandingi dengan kekuatan pertempuran yang dekat dengan Dewa Kuasi Suci. Duke Nanfeng menggelengkan kepalanya dan memperingatkan. Sementara dia berada di pengasingan, dia disergap oleh Supreme Emperor Dark Knight, jadi dia tahu seberapa kuat yang terakhir. Dewa Semu yang Suci, alis Zhao Feng berkerut. Dia tahu bahwa tempat yang berbeda memiliki nama yang berbeda untuk setiap peringkat. Di Samudra Chang, Kaisar Puncak tidak tertandingi di bawah realem cahaya mistik. Namun, dalam dinasti Tuan, masih ada beberapa peringkat khusus antara Kaisar Puncak dan Dewa Suci. Void God Realm Emperor dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah Kaisar normal seperti Kaisar Muyun dan Kaisar Bulan Dingin. Yang kedua adalah Kaisar Puncak seperti Duan Muking. Yang ketiga adalah Kaisar yang tak tertandingi seperti Kaisar Iblis Xuan Luo. Yang patut dicatat adalah bahwa Kaisar Maut berada di sekitar tingkat Kaisar yang tak tertandingi. Beberapa teknik terlarangnya bahkan membuat para Dewa Suci waspada, tetapi tidak ada peringkat khusus untuk ini di Samudra Chang. Namun, teknik Kaisar Dao Sol Sol dan Eye of Death diimbangi oleh Zhao Feng, yang memungkinkan Zhao Feng menang. Teknik-teknik yang sama juga memungkinkan dia untuk bertahan hidup begitu lama melawan Zhao Feng karena dia akrab dengan Sol Dao, itulah sebabnya butuh waktu lama bagi Zhao Feng untuk membunuhnya. Jika itu adalah Kaisar yang tak tertandingi lainnya, Zhao Feng mungkin akan kalah. Selain ketiga orang itu, ada tingkat keempat, Dewa Kuasi Suci. Kuasi Secret Lord Battle Power berada di level Mystic Light Realm Secret Lord, niat seseorang, kekuatan, atau aspek lain yang diperlukan harus sebanding dengan Dewa Cahaya Suci Mystic Lord. Perbedaannya adalah bahwa mereka belum benar-benar menjadi Dewa Suci. Tingkat Duke Nanfeng menganggap Kaisar Malam Kegelapan adalah Kaisar yang tak tertandingi yang dekat dengan Dewa Kuasi Suci. Dengan kata lain, antara tingkatan 3 dan 4. Tentu saja, ini hanya tentang kekuatan pertempuran, kultivasi tidak banyak berperan. Jika itu benar-benar terjadi, maka kekuatan Kaisar Malam Gelap telah melampaui Kaisar Maut, Kaisar Xuan Luo, dan aku. Mata Zhao Feng berbinar. Menurut pengukuran kekuatan pertempuran, Zhao Feng telah melampaui Kaisar Puncak dan sebanding dengan Kaisar yang tak tertandingi. Memang, ketika dia bertarung dengan Kaisar Iblis Xuan Luo, dia hanya menggunakan tubuh petir suci, bukan garis keturunannya atau teknik jiwa apapun. Satu hal yang pasti, kekuatan Zhao Feng belum mencapai tahap Dewa Kuasi Suci. Kekuatan jiwanya, kekuatannya, dan niatnya, semuanya memiliki perbedaan yang jelas. Ini berarti bahwa para ahli dengan kekuatan pertempuran Dewa Semasi Suci akan menjadi ancaman besar bagi Zhao Feng. Aku hanya setengah langkah lagi dari menerobos, tapi setidaknya aku berhasil hidup. Selama saya pulih, saya akan memiliki kekuatan pertempuran dari Dewa Semu yang Suci. Duke Nanfeng menghela nafas. Mendengar itu, Zhao Feng dan Penatua berambut perak keduanya terkejut. Zhao Feng merasa bahwa aura kekuatan di dalam tubuh Duke Nanfeng setengah tingkat lebih tinggi dari Kaisar, dan inten dari matanya juga telah melampaui Kaisar Puncak. Ini karena Duke Nanfeng hendak menerobos, tetapi dia dihentikan ketika dia hampir dibunuh oleh Kaisar Malam Gelap. Sekarang setelah dia selamat, kekuatan bertarungnya akan sebanding dengan Dewa Suci selama dia pulih. Tuanku, keberuntungan besar datang setelah kemalangan besar. Penatua berambut perak dan perusahaan semua selamat, tapi ekspresi Duke Nanfeng sedikit suram. Dia sudah sangat dekat untuk menerobos dengan bantuan Cloud Silkworm Sein Butterflies Origin Pollen. Namun, Cloud Silkworm Sein Butterfly hanya bisa memberikan origin polen dalam jumlah tertentu setiap kali, dan butuh setidaknya 100 tahun untuk generasi. Ini berarti bahwa dia tidak dijamin untuk menerobos dalam upaya berikutnya. Selain itu,
Ada aturan aneh ketika mencoba menerobos ke Mystic Light Realm, begitu seseorang gagal, peluang menerobos di masa depan akan menjadi lebih rendah. Rupanya, ini karena bagian dari jiwa dan kehidupan seseorang akan dikeluarkan ketika mencoba menerobos ke alam cahaya mistik. Sekali satu gagal, itu tidak bisa diisi ulang. Oleh karena itu, setiap kaisar yang mencoba menerobos ke alam cahaya mistik akan sangat berhati-hati. Tidak ada yang akan berusaha kecuali mereka benar-benar percaya diri. Ini juga berarti bahwa harta karun yang dapat meningkatkan kemungkinan menerobos ke alam cahaya mistik sangat langka dan merupakan sesuatu yang kekuatan besar dari dinasti penguasa akan berebut. Hanya Zhao Feng yang melihat sedikit perubahan pada ekspresi Duke Nanfeng. Aku masih memiliki 10 porsi 100 Origin Secret Honey yang tersisa. Akan lebih baik jika saya meninggalkan 3 untuk diriku sendiri untuk tubuh petir suci dan menerobos ke alam cahaya mistik, Zhao Feng merencanakan. Saat dia menjadi lebih kuat, dia menyadari betapa berharganya 100 Origin Secret Honey itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki dunia tata ruang berkabut, dia tidak akan berani mencoba mencuri 100 madu suci di Istana Xieyang, dan bahkan kemudian, perjalanan itu sangat berbahaya. Dalam ruang budidaya rahasia, Zhao Feng, yang berambut perak, dan teman-teman semuanya melindungi Duke Nanfeng selama 4 atau 5 hari. Ini adalah saran penatua berambut perak untuk jikalau Kaisar Malam Gelap kembali. Karena Duke Nanfeng belum pulih, kekuatan pertempurannya hanya sebanding dengan Kaisar normal, jadi dia membutuhkan perlindungan sampai dia pulih. Zhao Feng merasa agak bersalah. Bagaimanapun, dia telah menyebabkan banyak kehancuran di Istana Duke. Selama 4 atau 5 hari terakhir, Duke Nanfeng fokus pada pemulihan. Dalam periode waktu ini, Supreme Emperor Dark Knight tidak kembali. Bahkan tanpa begitu banyak ahli berkumpul bersama, Kaisar Malam Kegelapan tidak akan kembali karena dia memiliki aturan hanya menyerang sekali. Tuanku, Cloud Silkworm Saint Butterfly akan segera pulih. Sebelum dia pergi, Zhao Feng melambaikan tangannya dan memberikan Cloud Silkworm Saint Butterfly kepada sesepuh berambut perak. Miao miao. Kucing kecil pencuri dan Cloud Silkworm Saint Butterfly saling menyenggol dengan enggan. Pada saat ini, Zhao Feng punya pikiran, bisakah dia menukar sesuatu dengan Cloud Silkworm Saint Butterfly? Namun, memikirkannya, Cloud Silkworm Saint Butterfly memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno dan memiliki kemampuan mendukung yang kuat. Bagaimana mungkin Duke Nanfeng setuju? Duke Nanfeng mungkin tidak akan menukar bahkan jika Zhao Feng mengeluarkan 100 madu suci. Cloud Silkworm Saint Butterfly memiliki nilai yang sama dengan Duke Nanfeng seperti yang dilakukan kucing pencuri kecil kepada Zhao Feng. Zhao Feng ini, Duke Nanfeng melihat ke arah di mana Zhao Feng pergi. Cloud Silkworm Saint Butterfly di tangannya tampak benar-benar menyukai Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu. Duke Nanfeng juga bisa mengatakan betapa menariknya awan sutra ulat kupu-kupu bagi Zhao Feng. Tuhanku, Black Screen Corner adalah salah satu dari 3 organisasi besar dunia bawah, tetapi mereka netral. Siapa yang akan mempekerjakan mereka? Penatua berambut perak tidak bisa tidak bertanya. Orang bisa menebak bahwa itu adalah seseorang di pengadilan kerajaan. Ada beberapa faksi di dalam istana kerajaan, dan berbagai pangeran bertanggung jawab atas mereka. Saat ini, hanya ada beberapa pangeran yang memiliki kemampuan untuk memperebutkan tahta, dan masing-masing memiliki kekuatan yang kuat di belakang mereka. Aku selalu bersikap netral, tetapi beberapa waktu yang lalu, Pangeran ke-8 datang untuk mengunjungiku. Beberapa orang tidak ingin saya menerobos dan mempengaruhi keseimbangan pengadilan agung Gan. Duke Nanfeng menarik napas dalam-dalam saat alisnya berkerut. Pertempuran internal antara Imperial Gan besar sangat kompleks, jadi dia juga tidak punya jawaban yang pasti. Zhao Feng memasuki sebuah bangunan dengan taman di Istana Duke. Di dalam gedung, Zhao Feng melambaikan tangannya, dan seorang wanita muncul. Mata kiri Zhao Feng melihat wanita cantik dalam jubah hijau gelap. Jika Zhao Feng ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Setelah serangan 9 kegelapan istana, Zhao Feng ingin meninggalkan 1 orang hidup sehingga dia bisa menanyai mereka. Aura wanita ini dalam warna hijau gelap berbeda dari 4 kaisar puncak lainnya, jadi Zhao Feng memutuskan untuk membiarkannya hidup. Tentu saja, Zhao Feng tidak baik pada musuhnya. Tatap, mata, dewa. Mata kiri Zhao Feng merilis gelombang kekuatan mata darah ungu yang membentuk pusaran air ungu. Energi terlarang dari jiwa Dao memenuhi udara. Tidak baik,
Biking Yue bergetar ketika hatinya menjadi dingin. Jiwanya ditutupi oleh kekuatan dingin, dan dia tidak bisa menghentikan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Jika dia berada di puncaknya, dia akan memiliki kemampuan untuk melawan, tetapi dia terluka parah dan masih terpengaruh oleh Dream Pollen, sehingga kekuatan pertempurannya secara dramatis melemah. Hanya dalam 1 atau 2 napas, Yuan Soul wanita itu ditarik keluar. Tidak, Biking Yue merasa seolah-olah kekuatan jiwa seperti dewa yang tidak bisa dilawan. Sua, dengan sekejap, jiwa Biking Yue tersedot ke dimensi mata kiri Zhao Feng. Setelah memasuki dimensi mata kirinya, Zhao Feng bisa melakukan apa saja dengan jiwa Biking Yue. Ledakan, ledakan, ledakan. Zhao Feng pertama-tama mengedarkan beberapa petir kesusahan dewa dan menggunturnya ke jiwa Biking Yue. Jiwa Biking Yue hampir pingsan. Segel hati gelap. Mata kiri Zhao Feng mulai membangun segel ungu petir yang memiliki aura dewa kesengsaraan petir, dan dia mencetaknya di kedalaman jiwa Biking Yue. Alasan dia mengambil jiwa Biking Yue ke dimensi mata kirinya adalah untuk meningkatkan tingkat keberhasilan sel hati gelap. Bagaimanapun, yang terakhir adalah Kaisar Puncak, jadi jiwanya kuat. Aku mohon padamu, jangan. Kesadaran Biking Yue hampir pingsan, dan dia bahkan ingin bunuh diri. Tetapi dalam dimensi mata kiri Zhao Feng, dia tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Beberapa napas kemudian, segel hati gelap Zhao Feng telah dicetak sendiri ke kedalaman jiwa Biking Yue. Sua, dengan pikiran, jiwa Biking Yue kembali ke tubuhnya. Setengah hari kemudian, Tuan, saya dipanggil Biking Yue, dan saya adalah Tuan Paviliun dari Paviliun Asap Laut. Aku bertanggung jawab atas informasi di dekat lautan untuk 9 kegelapan istana. Petik 2. Seorang wanita yang tenang dan suci setengah berlutut di depan Zhao Feng. Bab 892 unggul dalam semua aspek. Tuan, saya dipanggil Biking Yue, dan saya adalah Tuan Paviliun dari Paviliun Asap Laut. Aku bertanggung jawab atas informasi di dekat lautan untuk 9 kegelapan istana. Petik 2. Perempuan itu dikelilingi oleh lapisan cahaya bulan dan memiliki aura murni, seolah-olah dia adalah seorang dewi di bawah bulan. Tidak ada yang akan mengharapkan keindahan setengah berlutut ini menjadi kaisar puncak dan pemimpin kekuatan 2 bintang. Paviliun Asap Laut, ceritakan tentang hal itu. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira. Identitas Biking Yue melebihi apa yang dia bayangkan, dia sebenarnya adalah Master Paviliun dari kekuatan bintang 2. Dia juga jauh lebih muda daripada kebanyakan kaisar tetapi memiliki kekuatan pertempuran kaisar puncak. Dari sini, orang bisa melihat bahwa dia berbakat. Biking Yue dengan patuh mulai berbicara tentang Paviliun Asap Lautan sementara Zhao Feng mendengarkan dan mulai menyusun rencana. Paviliun Asap Laut telah ada selama beberapa lusin milenium. Ketika dimulai, itu bukan kekuatan yang berfokus pada kultivasi, tetapi kekuatan yang mengumpulkan informasi. Agen informasi ini kemudian mulai merekrut lebih banyak anggota, dan itu menjadi kekuatan bintang 2 yang meningkat. Namun, waktu kebangkitan mereka tidak beruntung, ketika mereka mencoba untuk memperluas, mereka bertemu dengan 9 kegelapan istana, yang berusaha untuk menghidupkan kembali. Nine Darkest Palace adalah kekuatan iblis Dao terkemuka dari dinasti Gan Great Lord. Dulunya kekuatan bintang 4, dan ingin kembali ke masa kejayaannya. Hanya beberapa lusin tahun yang lalu, Ocean Smoke Pavilion menjadi kekuatan bawahan dari Nine Darkest Palace. Ada sekitar 10 kekuatan yang serupa dengan Paviliun Asap Laut yang juga merupakan pasukan bawahan dari Nine Darkest Palace, kenang Biking Yue. Pada kenyataannya, setelah diancam oleh Istana 9 Kegelapan untuk menjadi salah satu kekuatan bawahannya, Paviliun Asap Laut menjadi lebih kuat karena dukungan yang diterimanya. Selanjutnya, ketika 10.000 klan suci menjadi lebih lemah dan kehilangan kendali atas daerah itu, Paviliun Asap Laut semakin dekat untuk menjadi kekuatan puncak bintang 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengklik lidahnya ketika dia mendengar itu. Meskipun mereka bukan kekuatan bintang 4 lagi, Nine Darkest Palace masih berhasil mencapai semua jalan di sini. Sebuah agen informasi adalah apa yang dibutuhkan Zhao Feng saat ini. Bagaimana kendali Anda atas Paviliun Asap Laut? Tanya Zhao Feng. Pemimpin yang memiliki kekuatan pertempuran Kaisar Puncak berarti bahwa kekuatan bintang 2-nya adalah elit di antara kekuatan bintang 2 lainnya. Nine Darkest Palace berfokus pada wilayah tengah utara benua, jadi aku memiliki sekitar 60-70% kendali atas Ocean Smoke Pavilion. Ada beberapa ahli dan mata-mata dari Nine Darkest Palace.
Petik 2. Biking Yue mengungkapkan tatapan aneh saat dia menebak apa yang Zhao Feng coba katakan. Tidak sulit untuk menebak apa yang diinginkan Zhao Feng, tetapi setelah diperbudak oleh segel hati gelap, Biking Yue mematuhi segalanya. Aku ingin kamu kembali ke Ocean Smoke Pavilion dan membersihkan racun yang ada di Nine Darkest Palace. Mulai sekarang, Ocean Smoke Pavilion akan ada untuk melayani saya. Zhao Feng berkata tanpa emosi saat rencana dalam hatinya menjadi lebih jelas. Dari awal kultivasinya, Zhao Feng selalu dilindungi oleh pasukan lain. Ketika dia berada di jalan marsial, dia adalah anggota keluarga Zhao kota Sun Feather. Dia kemudian memasuki klan Bulan Rusak dengan bantuan Lord Guanjun. Dari sana, Flooding Lake City, agama darah besi, klan suci sejati mistik. Bahkan sekarang, Zhao Feng dilindungi oleh Istana Duke, yang karena identitas Duke Nanfeng unik. Mencegah pasukan normal dari mengambil tindakan di permukaan. Aku tidak bisa pergi ke keluarga Duanmu sekarang. Selain itu, saya sudah mengirim surat ke keluarga Duanmu, dan Yu Fei bertemu saya di dimensi ilusi ilahi. Petik 2. Mata Zhao Feng tenang. Setiap kali dia tidak dikejar oleh seseorang, dia dilindungi oleh kekuatan lain. Sekarang, dia ingin menciptakan kekuatan supernya sendiri. Aku akan membuat kekuatan ini menyebar ke surga dan bumi dan memerintah dunia. Di masa depan, tidak ada yang akan bisa mengancam siapapun yang berhubungan dengan saya. Petik 2. Keinginan Zhao Feng menjadi lebih kuat. Menciptakan kekuatannya sendiri sangat bermanfaat. Misalnya, mencari sumber daya atau mencari dimensi rahasia. Ya Tuan, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan, tapi saya tidak bisa menjamin tidak akan ada perlawanan dalam proses, kata Biking Yue hati-hati. Melalui segel hati gelap, dia bisa merasakan betapa ambisiusnya Zhao Feng. Aku akan pergi denganmu ke Ocean Smoke Pavilion dan membantu menangani semua yang ada di sana. Meskipun Nine Darkest Palace kuat, mereka tidak bisa mengirim terlalu banyak orang ke sini. Petik 2. Zhao Feng sangat percaya diri. Tempat di mana mereka berada sekarang bukanlah pusat dinasti penguasa. Dapat dikatakan bahwa Zhao Feng bahkan belum memasuki wilayah dalam benua. Mendengar itu, Biking Yue santai. Dengan kekuatan Zhao Feng, tidak banyak orang di bawah Mystic Light Realm akan dapat mengancam Ocean Smoke Pavilion. Zhao Feng tidak segera pergi ke Ocean Smoke Pavilion. Sebaliknya, dia berkultivasi dengan tenang di Istana Duke untuk sementara waktu. Luka-luka Biking Yue dan Duke Nanfeng belum sepenuhnya pulih, dan Zhao Feng telah memahami beberapa hal dalam pertarungannya dan ingin mengkonsolidasikan kultivasinya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Di dalam sebuah ruangan di gedung, Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya ketika inten ilahi melintas melalui mereka, memberikan semua orang perasaan bahwa kilat dan guntur sedang booming. Weng gelombang-gelombang, 1300 simbol pencahayaan tribulasi dewa di laut jiwa ungu miliknya melintas. Simbol-simbol petir kesusahan dewa ini memancarkan aura abadi dan abadi yang dapat menangkal segala sesuatu dalam kata. Sangat bagus. Saya sekarang memiliki 50% lebih banyak kesusahan-kesusahan dewa daripada kehidupan saya sebelumnya, dan saya dapat mengendalikannya dengan lebih baik. Senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Tentu saja, apa yang ia serap hanyalah kekuatan sisa dari kesusahan besar yang gagal, dan itu mungkin hanya sebuah titik dibandingkan dengan petir kesusahan besar yang sebenarnya. Kekuatan gabungan dari simbol-simbol ini mungkin bahkan tidak 1/100 jumlah total satu baut dewa kesusahan petir. Lagi pula, kepala itu hanya sebuah wadah untuk kilat yang telah duduk di sana selama bertahun-tahun. Sudah merupakan keajaiban bahwa Zhao Feng bisa menyerap petir kesusahan besar dewa ke dalam jiwanya. Pada saat ini, ada sekitar 50% dari petir kesengsaraan dewa yang tersisa di kepala. Zhao Feng tidak perlu hanya menyerap petir kesusahan dewa, ia juga perlu memahaminya. Dengan begitu, dia bisa meningkatkan laju pemulihannya, dan mungkin bahkan belajar untuk membentuknya sendiri. Zhao Feng akhirnya keluar dari pengasingan setelah setengah bulan. Cedera Duke Nanfeng hampir sepenuhnya sembuh sekarang. Meskipun dia tidak berhasil menembus ke Mystic Light Realm, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zhao Feng mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi sebentar, lalu pergi. Itu aneh, mengapa Zhao Feng pergi? Apakah dia tidak takut pada 9 kegelapan istana? Duke Nanfeng mengungkapkan ekspresi aneh, tapi setelah memikirkannya, selama Zhao Feng tidak bertemu dengan Mystic Light Realm Secret Lord, dia tidak perlu khawatir. Beberapa saat kemudian,
Zhao Feng terbang keluar dari Tianfeng Great Island Zone dan menuju ke lautan tanpa batas. Sua, Zhao Feng mengangkat tangannya, dan Bi Qingyue keluar dari dunia tata ruang misti. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan kereta api menyala yang dia dapatkan di dimensi ilusi ilahi. Kereta api yang menyala itu bahkan lebih cepat di lautan yang tak berbatas, dan dengan kristal dewa di bawah standar yang mendorongnya, kecepatannya telah mencapai tingkat seorang kaisar. Yang penting adalah bahwa kereta ini dapat terbang dengan mantap tanpa adanya yuan sejati dari pengemudi, dan juga memiliki penghalang pelindung di sekitarnya. Bi Qingyue berdiri di atas kereta dan mengendalikan kemana perginya. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Dia telah tinggal di dunia tata ruang Zhao Feng untuk sementara waktu dan terpana olehnya. Dia tidak berharap Zhao Feng memiliki item dewa di bawah standar atau sejumlah besar sumber daya. Mungkin sumber daya yang telah dilihatnya hanyalah bagian dari total kekayaan Zhao Feng. Hanya sebagian dari sumber daya itu yang bisa membuat Ocean Smoke Pavilion berkembang pesat, dan mungkin bahkan bisa menguasai lautan. Bi Qingyue menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia telah diperbudak oleh Zhao Feng, dia masih memiliki pikirannya sendiri. Segel hati gelap telah disempurnakan dari waktu ke waktu, dan untuk menggunakannya, seseorang perlu memiliki sesuatu yang mirip dengan mata rohani Tuhan. Yang lain tidak akan bisa menggunakannya, atau jika mereka bisa, itu akan membutuhkan harga yang besar. Dalam perjalanan, Zhao Feng duduk dan berkultivasi sementara Bi Qingyue memimpin. Daerah ini terhubung dengan Laut Nanlin, Laut Siwu, Laut Dongchuan, dan beberapa tempat lainnya. Setengah bulan diperlukan bahkan dengan kecepatan kereta yang menyala-nyala. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 ilahi pikiran dan multitugas. Dia terus mengembangkan teknik petir angin 5 elemennya. Suatu hari, kayu petir angin Zhao Feng mencapai puncak tingkat ke-7. Setelah ini adalah api petir angin, yang berisi pelanggaran ekstrim. Zhao Feng telah mulai menumbuhkan dao petir api dalam kehidupan sebelumnya ketika ia menumbuhkan petir angin penghancur Scarlet, yang telah melampaui teknik asli Kaisar Petir Angin. Tingkat 7 sesuai dengan tingkat Raja sementara tingkat 8 dan seterusnya mulai berhubungan dengan Kaisar, Kuasi Suci Dewa, dan Mystic Light Realm Secret Lord. Zhao Feng bisa merasakan kayu petir anginnya telah mencapai batas. Beberapa hari kemudian, aura Zhao Feng bangkit sekali lagi. Tahap tengah dari Void God Realm. Zhao Feng mengangguk. Itu dalam harapannya untuk menerobos ke tahap tengah Void God Realm sekarang. Kalau terus begini, dia bisa menjadi kaisar sejati dalam waktu 6 bulan lagi. Sampai sekarang, setelah pulih ke tahap tengah dari Void God Realm, Zhao Feng sekarang melampaui kehidupan sebelumnya dalam semua aspek. Kartu terbesar Zhao Feng adalah Lightning Tribulation Dewa. Dia telah menyerap lebih banyak dan dia bisa menggunakannya jauh lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Dalam hal jiwanya, setelah terus-menerus disempurnakan oleh petir kesusahan Tuhan, itu bahkan lebih kental. Adapun Emperor Intennya, itu juga melampaui kehidupan sebelumnya karena mengandung lebih banyak petir kesusahan dewa. Satu-satunya hal yang belum membaik adalah mata rohani Allahnya. Agak menyesal bahwa mata spiritual Tuhannya belum berevolusi setelah waktu yang lama, tetapi menurut pengalaman sebelumnya, Zhao Feng bisa merasakan bahwa dia perlahan mendekati titik evolusi. Tuan, kita hampir di Ocean Smoke Pavilion, sebuah suara lembut terdengar di sebelah telinganya ketika kecepatan kereta api yang menyala mulai berkurang. Di sini, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat dia melirik ke arah pulau yang tertutup kabut. Itu jauh lebih besar dari benua bunga Azure. Saat ini, dia menantikannya, dan dia bahkan sedikit gugup. Apakah dia bisa menguasai lautan atau tidak tergantung pada langkah pertama ini. Bab 893. Zona pulau di mana paviliun asap laut berada adalah zona pulau bulan berkabut. Zona pulau ini sangat unik, dan sangat pedesaan. Tidak banyak pulau di dekatnya. Meskipun zona Misty Moon Island belum mencapai tingkat zona pulau besar Tianfeng, tempat ini sangat kaya, dan itu sekitar 2 kali lebih besar dari benua bunga Azure. Sekitar Misty Moon Island Zone adalah lebih dari selusin tempat yang mirip dengan Eight Desolate Mountain, yang masing-masing memiliki sumber daya yang berbeda. Semua ini berada di bawah kendali Ocean Smoke Pavilion. Bagaimanapun, Ocean Smoke Pavilion adalah kekuatan bintang 2 puncak dan memiliki 9 kegelapan istana di belakangnya. Keuntungan dari lokasi Ocean Smoke Pavilion adalah tidak ada banyak zona pulau yang kuat di dekatnya, jadi ini adalah tempat yang bagus untuk berkembang.
Biking Yue tersenyum tipis. Kekuatan apapun akan dapat berkembang dengan mantap di lingkungan yang begitu kaya dengan tidak banyak musuh yang kuat di dekatnya. Tempat ini terlalu aman, jadi tidak cukup kompetitif, tapi ini tempat yang bagus untuk mulai menaklukkan lautan. Zhao Feng puas. Dia selalu hidup dalam lingkungan yang kompetitif sejak dia muda, yang merupakan salah satu alasan mengapa dia dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Tuan benar, Biking Yue tersenyum dan tidak setuju. Tetapi Ocean Smoke Pavilion juga merupakan agen informasi, dan banyak dari anggotanya tersebar di luar negeri. Mereka yang berhasil bertahan hidup adalah semua elit. Petik 2. Mendengar itu, Zhao Feng terkejut. Meskipun Biking Yue akan mematuhinya tidak peduli apa yang disebabkan oleh segel hati gelap, dia memiliki pikiran independennya sendiri. Dia akan memiliki perspektifnya sendiri, dia bukan hanya mesin. Dari penampilannya, Dark Heart Cell melebihi harapannya setelah dia menyempurnakannya dari waktu ke waktu. Awalnya, dia ingin menyempurnakannya karena dia ingin target untuk mempertahankan potensi mereka, dan untuk melakukan itu, target harus mempertahankan pikiran masing-masing dan tidak menjadi boneka yang lengkap. Suara mendesing. Zhao Feng dan Biking Yue segera memasuki zona Pulau Bulan Berkabut dengan kereta api. Sebagai penguasa zona Pulau Bulan Berkabut, Paviliun Asap Laut terletak di tempat yang seperti surga. Udara di atas tertutup dalam susunan kabut, dan orang bisa melihat bangunan satu demi satu di dalam. Ukuran tempat itu dekat dengan 10.000 klan suci. Ini adalah markas utama Paviliun Asap Laut, dan mirip dengan kekuatan berbasis kultivasi. Jaring informasi yang sebenarnya tersebar di semua tempat, dan tempat latihan yang berbeda berada di zona kecil terdekat. Biking Yue diperkenalkan. Zhao Feng tahu bahwa Ocean Smoke Pavilion adalah kekuatan setengah kultivasi, setengah informasi. Markas utama Paviliun Asap Laut mirip dengan klan suci 10.000, dan itu memasok murid baru. Setelah itu, para murid akan dikirim ke tempat pelatihan yang berbeda tergantung pada kekuatan, bakat, dan potensi mereka. Proses ini jarang terlihat di dinasti penguasa. Dalam perjalanan ke Paviliun Asap Laut, keduanya bertemu dengan sesekali anggota pavilion. Salam, Pavilion Master. Mereka yang memanggil setidaknya di Great Core Realm. Mereka ingin tahu tentang Zhao Feng yang berada di sebelah Biking Yue, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Biking Yue segera memimpin Zhao Feng ke sebuah bangunan yang tenang dan elegan di sebelah danau. Bangunan ini berada di tengah-tengah tanah suci air melintang, dan itu adalah bangunan pribadi Biking Yue. Tuan, apakah Anda puas tinggal di sini? Biking Yue bertanya dengan hormat. Tidak buruk. Zhao Feng agak terkejut bahwa Biking Yue membiarkannya tinggal di tempat dia tinggal. Zhao Feng menyadari bahwa ada beberapa perubahan pada segel hati gelap. Setelah disempurnakan dan memutuskan untuk memperhatikannya saat tinggal di sini. Tuan, kamu kembali. Tepat pada saat ini, seorang gadis berusia sekitar 18 tahun mengenakan gaun hijau terbang mendekat. Wajahnya tampak keluar dari sebuah lukisan, dan itu memberi perasaan segar dan murni. Bahkan Zhao Feng, yang terbiasa melihat wanita cantik, sedikit terpana. Ini membuatnya berpikir tentang Zhao Yufei dan Liu Qinxin. Sementara dia mengingat-ingatannya, mata Zhao Feng mendarat pada gadis itu, dan dia memberi kesan bahwa dia terpesona oleh kecantikannya. Gadis berbaju hijau itu sepertinya terbiasa dengan hal seperti itu, dan dia merasa sedikit menghina. Dia ingin tahu mengapa tuannya yang suci memiliki seorang pria di gedungnya. JR, ayo sambut senior Zhao, Biking Yue cepat berkata dan memberi isyarat kepada gadis itu dengan warna hijau. Dia juga melihat tampilan, terpesona, ketika mata Zhao Feng mendarat pada muridnya dan sedikit khawatir. Zhao senior, gadis itu mengungkapkan ekspresi terkejut dan tidak percaya, tapi dia tidak bisa melawan perintah tuannya. Dia membungkuk dengan enggan ke arah Zhao Feng, murid Zhan Jie menyapa senior Zhao. Zhao Feng memeriksa Zhan Jie. Usianya mirip dengan Zhao Yufei, dan dia baru saja menerobos ke alam Dewa Void. Dia sangat berbakat. Muridku keluar dari dimensi ilusi ilahi beberapa bulan yang lalu dan cukup beruntung, berhasil menerobos ke alam Void God belum lama ini, tetapi dibandingkan dengan Mas Tuhanku, itu seperti perbedaan antara awan dan lumpur, Biking Yue menjelaskan sambil tersenyum. Dia memperhatikan bagaimana Zhao Feng memandang Zhan Jie dan mengubah Tuan menjadi Tuanku. Ya, Tuanku, meskipun ada perubahan, mulut Zhan Jie terbuka lebar.
Dia adalah kecantikan nomor satu di antara junior di Paviliun Asap Laut dan dia juga sangat berbakat, tetapi di mata tuannya, dia tidak bisa dibandingkan dengan pemuda ini. Mungkinkah pemuda ini berasal dari Nine Darkest Palace? Tetapi bahkan kemudian, identitas seperti apa yang dia miliki untuk guru memanggilnya seperti itu. Pikiran Zhang Jie berputar, tetapi dia tidak bisa membayangkan mengapa tuannya, seorang kaisar puncak yang bertanggung jawab atas kekuatan 2 bintang, akan merujuk pada Zhao Feng seperti itu. Bahkan jika dia adalah seorang pangeran, dia seharusnya tidak menjamin gelar seperti itu. Bolehkah aku bertanya siapa nama senior ini? Zhang Jie akhirnya mengambil kembali perkiraannya yang rendah dan melirik pemuda berambut ungu yang tersenyum yang tampaknya dikelilingi oleh kabut. Dia menjadi semakin ingin tahu tentang identitas pemuda ini. Zhao Feng tidak menjawab pertanyaannya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu sebelum berbicara dengan Biking Yue. Kita harus bertindak sesegera mungkin atau bajingan 9 kegelapan istana akan mencari tahu identitas saya dan melarikan diri. Saya lupa tentang ini. Biking Yue mengungkapkan ekspresi bersalah. Bukan rahasia lagi bahwa Zhao Feng adalah kaisar langit bermata kiri yang telah membunuh beberapa kaisar puncak dan mengalahkan kaisar iblis Xuan Luo. Biking Yue segera memberikan perintah. Berikan perintah untuk mengunci seluruh paviliun. Tidak ada yang bisa pergi, mereka hanya bisa masuk. Bunuh semua yang menentang ini. Petik 2. Biking Yue pertama kali menyegel markas utama dari seluruh Ocean Smoke Pavilion. Perintah ini segera dilakukan. Menjadi satu-satunya puncak kaisar Paviliun Asap Laut, kendali Biking Yue terhadapnya sangat kuat. Dia secara pribadi melihat ke seluruh kuncian. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa anggota eselon atas dari Tanah Suci Air Transversal terkejut dan terbang ke udara untuk bertemu dengan Biking Yue. Paviliun Master, apa yang terjadi? Mengapa Anda memulai kuncian? Petik 2. Ini belum terjadi di Tanah Suci Air Transversal selama setidaknya beberapa lusin tahun. Anggota eselon atas ini berdiskusi satu sama lain. Biking Yue tidak menjawab, dia hanya menunggu kuncian selesai. Dia kemudian memberi perintah agar semua anggota eselon atas berkumpul. Siapapun yang merupakan raja setengah langkah atau lebih tinggi, datanglah ke Sea Sky Palace. Perintah Biking Yue diturunkan satu demi satu. Tidak ada yang menentangnya, tetapi karena tidak ada yang tahu alasannya, suasana tegang mulai menyebar di Ocean Smoke Pavilion. Zhang Jie menyadari bahwa suasana tegang ini karena pemuda ungu berambut misterius. Eselon atas dari Ocean Smoke Pavilion segera berkumpul di Sea Sky Palace. Biking Yue duduk di bagian paling depan istana, tetapi ada seorang pemuda berambut ungu bersandar di sudut dinding di belakangnya. Pemuda yang bersandar malas di dinding menonjol dalam suasana tegang ini. Banyak anggota eselon atas dari Ocean Smoke Pavilion memandang pemuda misterius ini dengan rasa ingin tahu, sementara sejumlah kecil orang memandang pemuda berambut ungu ini dengan mata bingung. Ada sekitar 9 ahli Void God Realm dari Ocean Smoke Pavilion yang hadir. Ini bukan jumlah total mereka karena beberapa tersebar di tempat lain. Namun, 3 aura setan sangat jelas di antara anggota eselon atas Pavilion Asap Laut ini. Ketiga aura iblis ini berasal dari satu Void God Realm Emperor dan 2 Kings. Biking Yue, mengapa Anda memanggil kita semua di sini? Kaisar Dao Iblis mencibir dingin ketika kekuatan iblisnya membuat seluruh Sea Sky Palace bergetar. Sementara yang lain menghormati kekuatan Biking Yue, Kaisar Dao Iblis ini tidak. Ini adalah seorang kaisar yang dikirim ke sini oleh Nine Darkest Palace. Sederhananya, Kaisar ini ada di sini untuk mengawasi Ocean Smoke Pavilion. Mulai hari ini dan seterusnya, Pavilion Asap Laut akan secara resmi meninggalkan Nine Darkest Palace. Biking Yue tidak peduli dengan Kaisar Dao Iblis saat suaranya yang dingin terdengar di Pavilion Asap Laut. Pavilion Asap Laut langsung menjadi sunyi senyap, lalu para anggota Istana 9 Kegelapan yang ada di sini meraung marah. Biking Yue, beraninya kamu mengkhianati 9 Kegelapan Istana. Kamu hanya ingin menghancurkan Ocean Smoke Pavilion. Kaisar Demonik Dao dan para ahli lainnya dari Nine Darkest Palace menggeram. Selain itu, ada juga beberapa yang dekat dengan Nine Darkest Palace yang menyalahkan Biking Yue. Biking Yue dan Zhao Feng saling memandang ketika mereka mengingat semua orang yang menanyainya sekarang. Pemilik suara-suara ini berasal dari Nine Darkest Palace atau dekat dengannya. Apakah guru tidak takut dengan 9 Kegelapan istana? Zhang Jie dalam gaun hijau itu bingung. Bagaimana Biking Yue tidak tahu konsekuensi mengkhianati Istana 9 Kegelapan?
Bisakah Viking Yue memiliki sesuatu yang bisa diandalkan baginya untuk membuat keputusan ini? Kaisar Dao Iblis dan para ahli lainnya dari 9 kegelapan istana memiliki mata dingin ketika mereka melihat ke arah pemuda berambut ungu yang diam di sudut aula. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi pemuda ini memberi mereka perasaan yang akrab meskipun mereka belum pernah melihatnya. Bab 894. Siapa pemuda misterius itu? Mengapa saya merasa bahwa dia begitu akrab? Petik 2. Dia sepertinya sedikit mirip dengan orang di laporan kita. Bukan hanya Kaisar Dao Iblis dan orang-orang dari Nine Darkest Palace yang melihat Zhao Feng. Bahkan, beberapa anggota eselon atas lainnya dari Ocean Smoke Pavilion memandangnya. Alasan mengapa Viking Yue berubah begitu tiba-tiba kemungkinan besar terkait dengan pemuda ini. Pemuda berambut ungu, Raja Kerajaan Dewa Void yang muda. Petik 2. Mungkinkah dia, orang yang seharusnya dibunuh oleh 9 kegelapan istana dan pavilion? Hati beberapa anggota eselon atas bergetar. Mereka tahu beberapa informasi tentang identitas Zhao Feng tetapi tidak yakin. Mungkinkah dia, ekspresi Kaisar Dao Iblis dan dua Raja Realm Void God lainnya berubah secara dramatis. Hanya pemikiran ini saja yang menyebabkan keringat dingin muncul di dahi mereka. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Kaisar Iblis Xuan Luo telah dikalahkan oleh Zhao Feng. Dia, siapa dia? Perubahan ekspresi anggota eselon atas jatuh ke mata Zhan Jier. Kejutan melintas di matanya ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda berambut ungu ini mirip dengan seorang jenius tertentu yang baru-baru ini naik di peringkat Imperial Genius. Jenius itu juga memiliki rambut ungu dan menjadi terkenal setelah dimensi ilusi ilahi berakhir, tetapi bahkan jika itu adalah masa muda, itu masih belum cukup bagi tuannya untuk mengubah begitu banyak atau mengubah ekspresi anggota Istana 9 Kegelapan begitu banyak. Tentu saja, Zhan Jier tidak tahu informasi mengenai Kaisar Langit bermata kiri. Kamu adalah Zhao Feng. Ekspresi iblis Dao Kaisar sungguh-sungguh ketika dia melihat pemuda berambut ungu di sudut. Kedua raja di sebelah kiri dan kanannya juga sangat waspada. Zhao Feng, jadi itu dia. Jantung Zhan Jier berdegup kencang. Dia menjadi peringkat 8 pada peringkat Imperial Genius setelah dimensi ilusi ilahi. Dan tampaknya peringkat ini masih didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada yang tahu kekuatan sejatinya. Zhan Jier juga jenius yang keluar dari dimensi ilusi ilahi. Meskipun dia belum memasuki istana Xieyang, dia masih berhasil mendapatkan kekayaan besar. Dia tertegun ketika mendengar tentang apa yang terjadi di istana Xieyang. Bahaya dan kekayaan yang dia alami tidak ada bandingannya. Ketika menyebutkan istana Xieyang, tidak ada yang bisa mengabaikan duo iblis berambut ungu. Tampaknya, mereka adalah pemenang terbesar istana Xieyang. Namun, Zhan Jier tidak tahu bahwa Zhao Feng tidak hanya seorang junior, dia juga Kaisar Langit bermata kiri. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam saat dia memeriksa pemuda misterius yang hanya muncul dalam rumor. Itu benar, aku Zhao Feng. Zhao Feng akhirnya memeriksa 3 ahli Void God Realm dari Nine Darkest Palace. Satu-satunya kaisar yang hadir bahkan bukan kaisar puncak, jadi Zhao Feng tidak tertarik sama sekali. Kaisar Surgawi bermata kiri bermata Zhao Feng. Jalankan gelombang-gelombang-gelombang. Petik 2. Ekspresi trio kehilangan semua warna, dan mereka mencoba berlari tanpa ragu-ragu. Reaksi ini mengejutkan sebagian besar anggota eselon atas lainnya di aula. Apa yang terjadi? Zhan Jier bingung. Semua Zhao Feng lakukan adalah menyebutkan namanya, dan 3 anggota 9 kegelapan istana takut tanpa kepedulian. Ingin lari, Viking Yue mencibir dingin dan hendak mengambil tindakan. Biarkan aku menanganinya, pemuda berambut ungu di sudut tiba-tiba berbicara. Viking Yue dan anggota eselon atas lainnya dari Ocean Smoke Pavilion memiliki kemampuan untuk membunuh ketiganya dari Nine Darkest Palace, tetapi itu tidak akan mudah. Selanjutnya, itu akan menyebabkan kehancuran. Begitu dia berbicara, cahaya ilahi melesat dari mata Zhao Feng, dan guntur tampaknya meledak di dimensi jiwa. Ledakan, ledakan, cahaya ilahi berubah menjadi 2 sinar transparan dari petir ungu yang melesat ke jiwa 2 raja iblis-iblis. Arg, arg, 2 teriakan terdengar di dimensi jiwa, dan eselon atas Ocean Smoke Pavilion merasa 2 raja Yuan jiwa mati. Beberapa sens ilahi bahkan melihat jiwa kedua raja iblis-iblis berubah menjadi abu. Celepuk, celepuk, 2 tubuh yang tidak terluka sempurna dari 2 raja Dao Iblis jatuh dari langit, jiwa mereka dihancurkan. Anggota eselon atas dari Ocean Smoke Pavilion semua mengambil napas dingin.
Zanjir merasakan rasa dingin melewati bagian bawah kakinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya sampai dia cegukan. Kedua Raja Iblis-Iblis itu berdua adalah Raja Tua, dan salah satunya adalah Raja tingkat puncak, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap Zhao Feng. Hanya dalam satu tatapan, dia membunuh dua Void God Realm Kings. Mengerikan, wajah Kaisar Dao Iblis abu-abu, dan isi perutnya hampir hancur karena ketakutan. Zhao Feng memandang Kaisar Dao Iblis setelah membunuh dua Raja Dao Iblis dengan niat Kaisar. So, Kaisar Iblis Dao melesat keluar dari aula, dan anggota eselon atas paviliun asap laut tidak bisa membantu tetapi sedikit khawatir, yang melarikan diri adalah seorang Kaisar, dan Zhao Feng tampaknya tidak punya niat untuk mengejarnya. Tatap, mata, Tuhan. Mata kiri Zhao Feng merilis gelombang kekuatan mata darah ungu yang membentuk pusaran air. Kaisar Dao Iblis merasakan aura jiwa yang kuat mendekatinya setelah terbang jauh. Garis darah mata pemuda berambut ungu itu sudah mengunci dirinya. Jangan, jiwa Iblis Dao Kaisar berjuang saat ia jatuh ke dalam kedinginan yang tak terbatas. Seolah-olah dia telah dikurung, dia berjuang dengan kekuatannya yang paling tinggi, tetapi jiwanya masih perlahan meninggalkan tubuhnya. Ini, teknik apa ini? Teknik garis mata ini mirip dengan Kaisar Maut kuno dari Samudra Chang. Anggota eselon atas paviliun asap laut di dalam aula itu terdiam. Ketika seseorang mencapai alam Dewa Void, mereka bisa merasakannya ketika jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Ledakan, serangan petir yang abadi dan abadi membingungkan Kaisar Dao Iblis, dan perjuangannya berhenti. Senyum dingin terbentuk di wajah Zhao Feng. Detik berikutnya, jiwa Kaisar Iblis Dao meninggalkan tubuhnya dan akhirnya berubah menjadi titik hitam yang tersedot ke dalam pusaran air ungu milik Zhao Feng. Celepuk, tubuh Kaisar Iblis Dao jatuh dari langit. Pada saat yang sama, jiwa seorang kaisar muncul di dimensi mata kiri Zhao Feng. Saat ini, aula itu sunyi senyap. Anggota eselon atas dari Ocean Smoke Pavilion merasa dingin ketika mereka melihat pemuda yang seperti mimpi buruk. Terima kasih, Grand Elder. King Yue menghela nafas panjang saat dia berkata dengan hormat. Sebagai budak Zhao Feng, dia bisa merasakan betapa menakutkannya dia. Kembali di Istana Duke, Zhao Feng lebih mengandalkan tipu daya untuk melawan Kaisar Puncak, dia bahkan tidak menggunakan garis mata-matanya. My Soul Si sekarang memiliki lebih dari 1000 simbol Dewa Kesusahan Petir. Jika saya menggabungkannya dengan inten Kaisar saya, bahkan Kaisar Puncak pun tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa kali. Zhao Feng perlahan membuka matanya. Jiwa Iblis Dao Kaisar disiksa di laut jiwanya. Salam, Grand Elder. Suara salam datang dari eselon atas Ocean Smoke Pavilion. Grand Elder, alis Zhao Feng berkerut saat dia menatap King Yue dalam-dalam. Dia ingin mengendalikan Ocean Smoke Pavilion dari bayang-bayang, bukan sebagai anggota. Jelas bahwa King Yue adalah orang yang ingin dia menjadi Penatua Agung. Ini berarti bahwa Zhao Feng berada di kapal yang sama. Bagaimanapun, Zhao Feng telah membunuh banyak ahli dari Nine Darkest Palace dan membuat Ocean Smoke Pavilion. Mengkhianati mereka, jika dia tidak peduli dengan Ocean Smoke Pavilion, maka hanya kematian yang menunggu mereka. Oh well, aku akan menjadi Grand Elder kalau begitu, tapi kamu bisa mengurus semua masalah. Zhao Feng menghela nafas. Grand Elders memiliki kekuatan lebih dari pemimpin pavilion. Ini berarti bahwa Zhao Feng telah menjadi orang dengan status tertinggi dalam kekuatan 2 bintang ini. Miao miao. Pada saat ini, kucing pencuri kecil menggunakan cambuk ular naga emas gelap dan menarik tubuh Kaisar Dao Iblis. Dengan lambaian tangannya, Zhao Feng memasukkan tubuh Kaisar Dao Iblis ke dunia tata ruang berkabut. Selama setengah bulan berikutnya, Ocean Smoke Pavilion memulai pembersihan besar-besaran. Itu membunuh semua ahli dan mata-mata dari Nine Darkest Palace. Zhao Feng tidak pernah muncul sesudahnya, dia hanya tinggal di gedung tempat King Yue tinggal. Zhao Feng tidak menyadari bahwa ini membuat banyak orang curiga tentang hubungan di antara mereka karena dia adalah laki-laki pertama yang masuk ke tempatnya, apalagi tinggal di sana. Pada hari ini, Zhao Feng keluar dari pengasingan. King Yue memberitahunya beberapa informasi inti tentang paviliun asap laut kalau ia perlu mengambil keputusan nanti. Potensi dan kekuatan Ocean Smoke Pavilion tidak buruk, tetapi itu tidak cukup untuk menguasai lautan. Pikir Zhao Feng sambil melihat ke kejauhan. Tepat pada saat ini, sosok seorang gadis cantik terlihat. Grand Elder, menguasai.
Zanjir membungkuk dengan hormat dan tidak berani menatap mata Zhao Feng. Dia merasa gelisah ketika dia mengingat wajah Zhao Feng yang terpesona ketika dia pertama kali melihatnya. Bi Qingyue juga mengingat adegan itu dengan sangat jelas dan khawatir bahwa Zhao Feng akan mengambil tindakan terhadap muridnya yang murni. Jika Zhao Feng benar-benar menginginkan Zanjir, maka tidak ada seorang pun di paviliun asap laut yang bisa menghentikannya. Bi Qingyue sendiri tidak bisa melawan Zhao Feng bahkan jika dia mau. Jir penuh potensi, angkat dia dengan baik, kata Zhao Feng santai. Mendengar itu, hati Bi Qingyue bergetar. Dia berpikir bahwa Zhao Feng memang memikirkan Zanjir, tapi untungnya, Zhao Feng belum memiliki permintaan yang tidak masuk akal. Malamnya, Zhao Feng duduk dan mengamati situasi di dalam dunia tata ruang berkabut. Kaisar Dao Iblis dalam dunia tata ruang misti telah pulih dan sekarang diperbudak oleh Zhao Feng. Zhao Feng memutuskan untuk memberikan Kaisar Dao Iblis ini ke paviliun asap laut. Tuan, sebuah suara lembut terdengar dari luar. Masuklah. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi aneh ketika dia melihat Bi Qingyue di ambang pintu. Bi Qingyue tertutup salju putih dan memancarkan aura suci di bawah sinar bulan. Pada saat ini, Bi Qingyue tampak bersinar seperti bintang-bintang dan bulan, dan dia tampak seperti seorang dewi. Ada apa? Zhao Feng merasa aneh, tapi dia tidak menyembunyikan kekaguman yang dia miliki untuk kecantikan Bi Qingyue. Gelombang-gelombang. Bi Qingyue menutup pintu dan menggigit bibirnya. Qingyue punya permintaan. Saya berharap bahwa guru tidak akan menyentuh Jir. Jika Anda menginginkan sesuatu, saya dapat melakukannya untuk Anda. Petik 2. Setelah mengatakan itu, kecantikan suci membuka kancing bajunya dan mengungkapkan kulit seputih salju yang cukup untuk membuat hidung seseorang bocor darah. Kakinya yang panjang sangat menarik. Gelombang sua. Dengan membuka kancing pakaiannya, Zhao Feng bisa melihat bahu dan payudaranya. Ketika gaun itu jatuh ke kakinya, pemandangan itu sudah cukup untuk membuat pria manapun menjadi gila. Bab 895. Qingyue akan memuaskan semua keinginanmu selama kamu melepaskan Jir. Kulit seputih salju dari keindahan ini membuat darah seseorang mendidih. Adegan mendadak ini membuat Zhao Feng terdiam. Pada saat ini, wajah Bi Qingyue yang suci dan murni berwarna merah. Dia menggigit bibirnya dan berbicara dengan nada mengemis. Bahunya sedikit bergetar, dan kulitnya menjadi merah muda. Payudara berbuahnya sangat memikat, dan sepasang kakinya yang putih sudah cukup untuk membuat orang menjadi gila. Adegan ini sudah cukup untuk membuat setiap pria bernafsu. Bahkan mulut Zhao Feng mengering ketika dia melihat ini, dan panas mulai menyebar dari kemaluannya. Dia secara naluriah ingin mendorong wanita suci ini ke tanah dan menghancurkannya. Ini adalah reaksi yang akan dimiliki kebanyakan pria. Namun, mata Zhao Feng sangat tenang. Panasnya tubuh dan dinginnya energi mentalnya seperti api dan es bertemu satu sama lain. Sejak bergabung dengan mata spiritual dewa, energi mental Zhao Feng telah menjadi sangat kuat, dan dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya, termasuk nafsu. Hanya hati yang abadi. Kamu memang sangat cantik. Zhao Feng tersenyum tipis ketika dia mengangkat wajah Bi Qingyue, yang cukup indah untuk membuat negara saling bertarung. Dia memeriksa tubuhnya yang memikat dan tidak menyembunyikan niatnya. Tubuh Bi Qingyue bergetar, dan mata tertutupnya berkibar. Wajahnya berubah menjadi warna merah yang lebih dalam. Dua aliran air mata mengalir di pipinya, tetapi itu hanya akan meningkatkan nafsu pria. Dia menunggu lama, tetapi pemuda di depannya tidak bereaksi. Gelombang-gelombang. Sebuah gaun dengan ringan diletakkan di atasnya oleh sepasang tangan yang kuat. Tuan, kamu. Bi Qingyue membuka matanya saat dia melihat pemuda di depannya dengan tidak percaya. Dia tahu betapa cantiknya dia. Dia tidak pernah kekurangan orang yang mengejarnya sejak dia masih muda, tetapi karena teknik kultivasi dan sikapnya, dia masih perawan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pemuda ini akan mampu menahan godaan. Sulit membayangkan hati dan pola pikir seperti apa yang dimilikinya. Saya tidak bisa setuju. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, tubuh Bi Qingyue bergetar, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Mungkinkah Zhao Feng benar-benar menyukai Zanjir dan tidak bisa menyetujui permintaannya? Dia tidak bisa mengerti, meskipun Zanjir menawan, dia masih agak jauh dari kecantikannya sendiri. Mengapa? Bi Qingyue tidak bisa membantu tetapi bertanya, dan Zhao Feng menjawab dengan nada tanpa ekspresi, kamu adalah budakku. Jika saya butuh sesuatu,
Anda tidak bisa menentang perintah saya. Petik 2. Wajah Biking Yue menjadi pucat, dan dia tidak bisa menjawab. Memang, karena segel hati gelap, dia tidak bisa menahan Zhao Feng. Jika dia melawannya, maka jiwanya akan mati. Jika Anda benar-benar menyukai Zanjir, maka Biking Yue menggigit bibirnya saat dia mundur selangkah. Aku tidak tertarik padanya, suara pemuda tanpa emosi menghentikannya. Mendengar itu, Biking Yue benar-benar terpana dan bingung. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin salah mengartikan niat Zhao Feng. Zhao Feng tidak akan menyembunyikan kekagumannya akan kecantikan, tetapi ini tidak berarti bahwa dia memiliki pemikiran yang tidak murni tentang mereka. Dia punya tunangan, dan hubungannya dengan Zhao Yufei tidak jelas. Zhao Feng tidak ingin memiliki masalah dengan emosinya. Sepertinya aku salah paham Tuan. Biking Yue dengan malu-malu mengatur kembali pakaiannya dan akan pergi. Pada saat ini, dia ingin menemukan lubang dan merangkak ke dalamnya. Dia dikenal sebagai suci dan sakral, dan sangat jarang baginya untuk pergi ke laki-laki, dan sekarang dia ditolak. Tunggu, Zhao Feng tiba-tiba berbicara dan membuat Biking Yue tetap tinggal. Sama seperti, Biking Yue merasa bingung. Sua, Zhao Feng melambaikan tangannya, dan Kaisar Dao Iblis dari sebelumnya muncul. Salam, Tuan, kata Kaisar Setan Dao dari 9 kegelapan istana dengan hormat. Kaisar Dao Iblis ini telah diperbudak oleh segel hati gelap Zhao Feng dan akan mengikuti semua perintah. Zhao Feng memutuskan untuk membiarkan Kaisar ini tinggal di paviliun asap lautan dan meningkatkan kekuatan Biking Yue. Hanya ada satu Kaisar lain di paviliun asap lautan selain Biking Yue. Menambahkan satu ini dari Nine Darkest Palace, sekarang ada 3. Aku akan pergi sebentar. Jika Anda memiliki apapun yang Anda inginkan, Anda dapat menggunakan segel hati gelap untuk memberitahu saya bahkan jika kami jauh, lanjut Zhao Feng. Koneksi antara segel hati gelap sangat kuat. Itu mirip dengan hewan peliharaan spiritual dan tuannya. Dalam jarak tertentu, mereka bahkan bisa saling mengirim pesan secara langsung. Mereka tidak bisa mengirim pesan jika mereka terlalu jauh, tapi Zhao Feng setidaknya bisa merasakan tangisan minta tolong. Tuan, Anda telah membunuh banyak Kaisar 9 kegelapan istana, dan Kaisar Iblis Xuan Luo mungkin memanggil Mystic Light Realm Secret Lord untuk mengambil tindakan terhadap Anda, kata Biking Yue cemas, dan Kaisar Dao Iblis menganggukkan kepalanya. 9 kegelapan Kaisar tidak akan menyerah pada daerah ini, terutama apa yang diperoleh guru di Istana Xieyang. Itu juga bukan hanya 9 kegelapan istana, kekuatan lain mungkin akan mengambil tindakan terhadapmu juga. Petik 2. Mendengar itu, Zhao Feng mulai berpikir. Pada kenyataannya, dia sudah memikirkan pertanyaan ini sejak lama. Di masa lalu, dia hanya bisa melarikan diri jika ada Realm Light Mystic Lord Suci mengejarnya. Namun, dia sekarang memiliki kekuatan sendiri, jadi dia tidak bisa melakukan itu lagi. 9 kegelapan istana akan berada pada batas mereka mengirim hanya satu dewa suci. Ekspresi Zhao Feng sama seperti biasa. Para pembudidaya terkuat dari kekuatan bintang 3 biasanya adalah Mystic Light Realm Secret Lord, dan Demigods yang terbaik. Seorang dewa suci dapat dengan mudah menghancurkan seluruh paviliun asap lautan atau seluruh 10.000 klan suci. Biking Yue tersenyum pahit. Dia tidak bisa mengerti apa yang dimaksud Zhao Feng dengan satu Tuhan suci. Memang, 9 kegelapan istana hanya akan mengirim satu dewa suci paling banyak untuk mengatur pasukan di sini dan berurusan dengan Zhao Feng, tetapi setiap kali dewa Mystic Light Realm suci mengganggu dunia, mereka melakukannya dengan cara yang tak tertandingi dan membuat banyak ahli dan kaisar yang tak terhitung jumlahnya lari ketakutan. Saya bisa mengatasinya. Zhao Feng tidak terlalu khawatir. Dia berhenti sejenak sebelum berbicara. Paviliun asap laut perlu memperluas agensi informasinya dan menyebar ke seluruh lautan. Langkah kedua adalah perlahan-lahan mengikis wilayah bagian dalam benua. Petik 2. Melaporkan kepada guru, agen informasi kami sudah mulai memasuki benua, meskipun itu hanya batas luar. Untuk berkembang lebih jauh, kita membutuhkan lebih banyak sumber daya dan kekuatan. Biking Yue memiliki ekspresi yang buruk. Saya akan memasok tenaga dan sumber daya. Mulai sekarang, Ocean Smoke Pavilion hanya akan menghususkan diri dalam mengumpulkan informasi. Petik 2. Zhao Feng dengan tenang menentukan masa depan paviliun asap laut. Saat ini, Ocean Smoke Pavilion adalah pasukan setengah budidaya, setengah informasi agensi. Jika mereka fokus hanya pada pengumpulan informasi, mereka akan dapat berkembang lebih cepat.
Dimengerti, Tuan. Bi King Yue berjanji. Dia sepertinya menyadari bahwa Zhao Feng punya rencana yang sangat besar. Mulai sekarang, Ocean Smoke Pavilion hanya akan fokus pada pengumpulan informasi. Namun, kerajaan yang baik tidak hanya membutuhkan agen informasi, mereka juga membutuhkan kekuatan. Kekuasaan adalah dasar dari segalanya. Membuat Paviliun Asap Laut menjadi agen informasi hanyalah langkah pertama. Zhao Feng akan mendukung mereka dari belakang. Zhao Feng akan menciptakan kekuatan kuatnya sendiri. Aku harus pergi sebentar. Zhao Feng telah mempelajari semua yang dia butuhkan. Sua, dengan lambaian tangannya, sosok Zhao Feng mulai memudar dan menghilang di bawah lapisan cahaya perak. Teleportasi. Bi King Yue dan Kaisar Setan Dao melihat Zhao Feng menghilang dari pandangan. Sungguh menakjubkan bisa melakukan ini tanpa bantuan arai. Saat berikutnya, di udara di atas 10.000 klan suci. Weng gelombang-gelombang Sua, sosok perak mulai muncul di udara, kemudian berubah menjadi sosok berambut ungu yang mengeluarkan gangguan spasial. Zhao Feng telah meninggalkan tanda spasial di Istana Duke, klan suci 10.000, dan Paviliun Asap Laut. 10.000 klan suci. Zhao Feng menatap klan, lalu menghilang dengan busur petir. Di kedalaman 10.000 klan suci, di area terlarang. Miao, manusia dan kucing mengabaikan semua arai dan muncul di halaman yang sunyi. Halaman ini mengeluarkan tekanan yang cukup untuk membuat Void God Realm Kings yang normal tidak bisa bernapas. Tidak ada orang lain di klan 10.000 suci berani datang ke sini. Pada titik ini, halaman itu sunyi senyap, tetapi udaranya tertutup oranye dan berbeda dari dunia luar. Siapa di sana? Sebuah suara tua terdengar dari kedalaman halaman, dan tekanan yang bisa membuat segala sesuatu di dunia membeku muncul. Rakasa Tuasu, kata Zhao Feng dengan tenang. Dia tidak terpengaruh oleh aura yang menakutkan. Dia datang pada saat ini karena dia tahu bahwa monster Tuasu seharusnya sudah selesai menerobos ke Mystic Light Realm sekarang. Dia telah memberinya beberapa madu suci 100 asal beberapa bulan yang lalu. Teman kecil Zhao, sebuah pintu tua terbuka, dan seorang penatua dengan rambut putih berjalan keluar dengan penuh sukacita. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, aura kehidupan Old Monster Sulayu sekarang lebih hidup, tetapi harapan di mata Zhao Feng memudar. Saya telah mengecewakan teman kecil Zhao. Saya masih setengah langkah lagi dari menerobos ke Mystic Light Realm, mungkin karena saya telah gagal di masa lalu sebelumnya dan dekat dengan akhir masa hidup saya. Petik 2. Monster Tuasu sedikit bersalah. Jika dia memiliki madu 100 asal suci beberapa lusin tahun yang lalu, peluang keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Untungnya, dengan bantuan 100 Origin Secret Honey, monster Tuasu berhasil meletakkan setengah kakinya ke dalam Mystic Light Realm. Umurnya telah meningkat, dan dia mencapai tingkat Dewa Kuasi Suci. Zhao Feng kecewa, sementara kekuatan pertempuran dari Dewa Kuasi Suci sangat hebat. Dia awalnya ingin Old Monster Su untuk membantu berurusan dengan Realm Cahaya Suci Realm Secret Lord dari Nine Darkest Palace. Teman kecil Zhao, Monster Tuasu berkata dengan nada yang hampir memohon, keberadaanku telah mencapai tingkat Dewa Kuasi Suci. Jika Anda memberi saya satu porsi lagi dari 100 Origin Secret Honey, saya memiliki setidaknya 70% kepercayaan diri untuk menerobos. Petik 2.